Bahkan bapak-bapak boleh bayangin kalau hidup di dunia ini laki semua, kira-kira apa yang terjadi, Pak? Uang berserakan di mana-mana. Yang doyan duit perempuan, bener nggak? Begitulah informasi peristiwa perjalanan Rasul. Karena maha dahsyat, spektakuler, Allah awali dengan subhanallah, maha suci Allah. Ini juga perintah kepada kita untuk memperbanyak tasbih, bertasbih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi, Allah ya nabi, salam alaika ya rasul, salam alaika ya habib, salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Masyaallah muslimin wa zumratul mu'minin, muslimat, mu'minin wal mu'minat, dukung acara inti acara kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah atau ceramah dari guru kita Al-Ustaz Haji Syahrul Ramadan SAGMR atau biasa dipanggil Kiai Syahdan. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah ada di tengah-tengah kita. Kita panjatkan kepada Al-Ustaz Haji Syahrul Ramadan SAGMR dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah cereme dicampur buah salak. Jamaah rame jawab salam ora kompak. Yo, jawab salam yang semangat dan keras, Bu. Bu, jawab salam yang semangat dan keras ya Bu ya. Daun salam tumbuh di pohon serikaya. Yang jawab salam saya doain dapat mantu orang kaya. Kompak situ mah. Yuk diulang lagi. Kita jawab salam yang semangat dan keras, biar menggelegar di angkasa, menembus cakrawala hingga turun berkah dan rahmat Allah di tempat ini. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sahibis syafa'ati wal mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi dzawil hasanat. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati para alim ulama, para guru, para kiai, wabil khusus Dewan Suro kita Al-Mukarram Kiai Haji Mahmud Murad. Kita doakan semoga beliau dalam ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada ketua DKM kita Al-Mukarram Ustadz Haji Edi Rosyadi. Kita doakan beliau dan istri-istrinya. Pakai dua nggak istrinya? Satu ya. Kita doakan beliau dan istrinya semoga dalam berkah dan ridho Allah semuanya. Amin. Juga kepada sahabat saya Al-Mukarram Kiai Haji Mamat, Al-Mukarram Kiai Haji Tajuddin, dan para guru yang lain. Mohon maaf tidak dapat saya sebut dan rangkai nama serta gelarnya satu persatu. Ibu bapak hadirin yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pertemuan yang penuh berkah dan cerah ini, saya bicara satu hal aja dah. Karena hari ini saya mau malam ini juga mau berangkat ke Bandung syuting TV One nanti besoknya ya. Kemarin lihat saya nggak di iNews TV? Alhamdulillah ya. John Rennet dalam bukunya In the Footsteps of Muhammad the Islamic Society. Jangan suruh ngulang lagi, ribet saya bahasanya. Saya ngapalnya 1 bulan. Apa kata beliau? Bahwa Isra Mi'raj adalah merupakan satu dari 3 peristiwa penting yang dialami oleh Rasulullah selain peristiwa hijrah dan haji wada. Kalau peristiwa hijrah Nabi dijadikan sebagai titik awal kebangkitan umat, kalau peristiwa haji wada dijadikan sebagai titik awal zaman keemasan Islam, tapi tidak akan pernah bangkit umat ini kalau tidak ada spirit Isra Mi'raj. Umat ini tidak akan pernah merasakan zaman keemasan Islam yang dicatat dalam tinta sejarah emas kalau umat ini tidak pernah mengalami Isra Mi'raj. Alhamdulillah. Karenanya peristiwa Isra Mi'raj ini begitu sangat penting, momentum hebat yang mengawali kebangkitan umat dan munculnya zaman keemasan Islam. Lalu apa peristiwa Isra Mi'raj ini? Hikmah dan pelajaran apa yang perlu kita ambil? Berangkat dari peristiwa spektakuler Rasul. Kalau kita pelajari sedikit saja dari surat Al-Isra ayat 1 yang tadi dibaca oleh qori kita perdalam sedikit, gali lebih sedikit, insya Allah kita akan memahami bagaimana peristiwa perjalanan Rasul yang hebat ini, terutama bagaimana peristiwa Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dari ayat ini setidaknya ada beberapa kata kunci
Yang sekali lagi kalau kita gali sedikit saja, insya Allah kita paham bagaimana peristiwa hebat Rasulullah ini. Kata kunci yang pertama adalah subhanalladzi, maha suci Allah. Bapak Ibu, Allah seringkali ketika menginformasikan sesuatu yang spektakuler, seringkali Allah awali dengan kata-kata subhanalladzi, maha suci Allah. Coba lihat di dalam surat Yasin ayat 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menjadikan segala sesuatu berpasang-pasangan. Apa hebatnya keberpasangan sehingga Allah awali informasinya, firman-Nya dengan subhanalladzi. Bapak Ibu, hidup kalau tidak ada keberpasangan maka tidak akan ada kehidupan. Bumi langit tidak akan tegak kalau tidak ada keberpasangan. Karena itu keberpasangan merupakan sesuatu yang vital dan sangat luar biasa, spektakuler. Ada langit, ada bumi, ada lautan, ada daratan, ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan. Coba bayangin Bapak Ibu, kalau dunia ini malam terus, bisa jadi kampret semuanya kita. Benar gak? Sebaliknya kalau dunia ini siang terus, maka tidak akan ada kehidupan. Lautan mendidih, bumi gersang, tanaman terbakar, tubuh kita bahkan bisa memuai. Musnah kehidupan kalau siang terus. Betul. Bahkan bapak-bapak boleh bayangin kalau hidup di dunia ini laki semua, kira-kira apa yang terjadi Pak? Uang berserakan di mana-mana. Yang doyan duit perempuan, bener gak? Tanah Abang gulung tikar, salon kecantikan, pailit. Kenapa? Yang doyan duit belanja perempuan, bener gak? Yang laku sabun mandi doang, sabun mandi yang laku. Laki semuanya. Bu, cinta sama suami, cinta nggak sama suami? Sama Rasul cinta nggak? Cintaan mana, Rasul apa suami? Hah? Dua-duanya. Cintaan mana, Rasul apa suami? Harus Rasul, nggak boleh dikalahkan cinta sama suami, keluarga, anak, siapapun. Kalau udah cinta sama Rasul harus dikalahkan yang lainnya. Nih kita duduk di sini nih berangkat dan berawal karena mahabbah kita pada Rasul, betul, betul. Karena cinta kita pada Rasul. Kalau bukan karena mahabbah kita pada Rasul, ngapain kita duduk di sini capek-capek? Ngapain kita duduk di sini berdesak-desakan? Ngapain kita duduk di sini gerah-gerahan? Mendingan ketahuan nonton Ikatan Cinta, ketahuan. Bener gak? Itu si Elsa jadi di penjara. Elsa ngapa jahat banget sama Andin ya Elsa ya? Ya Allah, sama Reno juga begitu, galak banget ya sama Elsa gitu. Ya saya juga punya TV sama Bu, menghina banget, dikirain Ustadz miskin kali. Di rumah 32 in Bu, papan tulis. Kalau bukan karena cinta mahabbah kita pada Rasul, nggak mungkin kita duduk di sini. Kenapa? Ini acara hebat kayak gini kan pakai biaya. Emang nggak dikira nggak pakai duit? Pakai duit. Snack pakai duit nggak nih? Pakai. Tuh player listrik pakai duit nggak? Pakai. Nih Ustadz, lah coba itu. Kata kiai saya, Rol, kalau ceramah ngarepin dibayar haram. Ceramah jangan ngarepin dibayar, karena ceramah ngarepin dibayar haram. Tapi lebih haram lagi ngundang penceramah nggak bayar.
cinta sama suami. Cinta. Benar. Ini suaminya ada di sini, ada? Ada. Mumpung suaminya ada, jawab yang jujur ya. Jawab yang jujur. Ibu-ibu lebih senang niat muka suami apa lebih senang niat duit, Bu? Duit katanya, Pak. Makanya jangan sok ganteng, Pak. Ada duit abang disayang, nggak ada duit abang, wah gitu. Galak-galak, Pak, perempuan. Makanya, Pak, kalau istri sakit jangan dibawa ke klinik. Kalau istri demam jangan dibawa ke rumah sakit, bawa ke toko emas. Bener, Bu? Lah langsung gagah itu, Pak. Lagi meriang begini nih, ajak ke Tanah Abang. Wah, kuat banget seharian. Bener, Bu? Pengalaman. Makanya dari lelaki di sini yang paling romantis mungkin saya kali ya. Beneran. Sama kiai-kiai depan ini juga yang paling romantis sekali saya. Nih ada istri saya nih, saksinya istri saya. Saya mah, Pak, kalau ngajak istri jalan-jalan ke mall, tangannya saya pegangin terus, saya gandeng terus. Soalnya kalau dilepas bisa belanja kemana-mana. Ada keras, ada lembut, ada keras, ada lemah, ada keras, ada lemes. Coba bayangin kalau hidup di dunia ini keras terus, nggak ada bajak membajak, cangkul mencakul, jahit menjahit. Kenapa? Keras semuanya. Tapi kebalikannya, kalau hidup di dunia ini lemas semuanya, kira-kira jadi nggak, Bu? Kira-kira jadi nggak kalau lemes semuanya? Lah kagak itu, bener nggak? Karena itu kehidupan di dunia ini, keberpasangan adalah merupakan vital. Dia menjadi tegaknya kehidupan karena ada keberpasangan. Itulah makanya saking spektakuler luar biasanya keberpasangan, sampai di tubuh kita darah, atom semua berpasangan. Itulah karenanya Allah awali dengan Subhanallah, Maha Suci Allah. Begitulah informasi peristiwa perjalanan Rasul. Karena maha dahsyat, spektakuler, Allah awali dengan Subhanalladzi, Maha Suci Allah. Ini juga perintah kepada kita untuk memperbanyak tasbih, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita menyaksikan perkara-perkara yang menakjubkan. Insya. Kata kunci yang kedua adalah asro, diperjalankan. Jadi peristiwa Rasulullah ini bukan Rasul jalan sendiri, tetapi Rasulullah diperjalankan. Bukan karena kesaktian Rasul, tapi karena kekuasaan Allah. Bukan karena kemauan Rasul, tapi karena kehendak Allah. Bukan Rasul yang jalan sendiri, tetapi Rasul diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya berangkat dari Citra Raya. Begitu pakai baju, semut Citra Raya naik ke kantong saya, ikut. Begitu sampai di Masjid Nurul Huda, turun semut Citra Raya, ketemu semut Bonang. Kata semut Bonang, Bonang ini ya, kata semut Bonang, bro, lu semut mana lu? Gue semut Citra Raya. Wah, semut Citra Raya, berapa puluh tahun lu dari Citra Raya sampai ke Bonang ini? Kagak pakai tahunan. Yang benar, berapa lama? Cuma 30 menit sampai. Wah, gila lu ya. Dibilang gila semut Citra Raya sama semut sini. Kenapa? Dia nggak tahu semut sini bahwa semut Citra Raya bukan jalan sendiri, tapi diperjalankan. Dia ngikut saya. Saya perjalankan semut itu. Kalau dia jalan sendiri, baru keluar rumah udah kelindes mobil bisa itu. Benar. Kalau terbang sendiri, hancur, terurai tubuhnya, jadi energi. Tapi karena semut jalan sendiri, ngumpet, masuk ke kantong saya, masuk ke mobil saya, alladzi barokna haulahu, sekelilingnya diberkahi. Karena itu aman, tentram, lancar perjalanannya. Alhamdulillah. Ini yang terjadi ketika Rasulullah pulang Isra Mi'raj.
Kemudian beliau ceritakan kepada masyarakat, kepada penduduk Mekah, kepada kafir Quraisy. Apa kata Abu Jahal? Gila kamu Muhammad. Kita perjalanan ke Palestina aja butuh waktu 2 bulan perjalanan onta. Kamu cuma semalam. Gila kamu Muhammad. Dibilang gila sama Abu Jahal. Kenapa? Abu Jahal nggak ngotak, nggak paham bahwa Rasulullah bukan jalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Karenanya Bu, yang enak hidup itu diperjalankan Allah. Jangan jalan sendiri, capek, sumpek, berat jalan sendiri hidup ini. Apalagi kita perjalanan ke akhirat panjang benar. Perjalanan ke akhirat nanti panjang perjalanannya dan kita nggak bisa balik lagi. Karena itu kita harus siap-siap perbekalan kita, dan yang enak kita diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jalan sendiri mohon maaf nggak sempet nyiapin bekal, kita udah hancur duluan bisa di tengah jalan. Kenapa? Perjalanannya begitu panjang sementara di dunia hanya singkat. Ini makna kenapa Rasulullah perjalanannya begitu cepat, karena ingin menunjukkan kepada kita umatnya di dunia begitu sangat singkat. Rasulullah menggambarkan seperti seorang musafir lalu berteduh di bawah pohon, kemudian jalan lagi. Berteduh di bawah pohon itulah kita hidup di dunia. Kalau kita konversi dengan waktu akhirat, nggak lebih dari 1 jam kita tinggal di dunia. Masya Allah. Saking cepatnya perjalanan kita di dunia, lupa kita nyiapkan bekal. Lupa kita menyiapkan bekal. Jangankan bekal, jangan-jangan pakaian perjalanannya belum punya. Jangan-jangan pakaian mudiknya belum punya. Sudah punya Bu? Belum. Kita mudik ke Jawa, mudik ke kampung kita seminggu aja, pakaian kita sampai 2 koper kita bawa. Benar gak Kiai? Betul gak? Mudik doang seminggu, pakaian kita banyak kita bawa. Ini perjalanan panjang, nggak bisa balik lagi. Pakaian aja nggak punya, pakaian perjalanannya. Apa pakaian perjalanan kita? Kain kafan. Makainya kafan-kafan. Saking kafan-kafannya, jarang orang yang mau make. Nggak dijual sembarangan. Coba ibu ke Giant, ke Alfamart tanyain, Mbak ada kain kafan nggak Mbak? Kata mbaknya, Ibu saya jadi serem nih. Coba siapkan kain kafan kita Pak. Kenapa? Ini perjalanan pasti dan pasti akan kita pakai. Karena itu harus kita siapkan. Jangan sampai pakaian satu-satunya perjalanan kita ke akhirat dibeli boleh ngutang. Nauzubillah, apalagi dari harta yang haram. Karena itu kalau punya pendapatan yang paling halal, segera beli kain kafan. Kalau bisa Pak, ketika istri ulang tahun, hadiahin kain kafan. Begitu dibuka sama istrinya, kalau istrinya nggak paham, kurang ajar lu doain gua mampus. Tapi Pak, kalau istrinya yang soleha, begitu dibuka hadiah ulang tahunnya kain kafan, dia akan menangis. Masya Allah suamiku, terima kasih telah mengingatkan aku akan akhirat. Selama ini aku hanya dunia, materi. Terima kasih suamiku telah mengingatkan aku. Aku mohon suamiku, kalau aku meninggal tolong ridoin aku suamiku. Beri aku ridho suamiku. Kata suaminya dalam hati, gua ridho banget. Kenapa? Kunci surganya ibu kan ada di suami. Kalau suami ridho, insya Allah surga buat ibu semuanya. Amin ya rabbal. Beli kain kafan. Setelah dibeli, taruh di dalam lemari kita Pak. Taruh di dalam lemari pakaian kita.
Sehingga setiap hari kalau kita ganti pakaian, kita buka lemari, yang kita lihat pertama kali kain kafan. Itu kain kafan bisa bicara, Pak. Hei Udin Petot, lu jangan belagu sama tetangga, lu mati tetangga yang ngafani. Udin Petot, ada Pak Udin di sini, Pak Udin. Mohon maaf Pak Udin ya, Pak Udin ya. Udin di sini mah ganteng. Udin Petot, lu mati tetangga yang nguburin, lu mati tetangga yang ngapanin, lu mati tetangga yang mandiin. Jangan belagu, jangan sombong sama tetangga. Masya Allah, tuh kain kapan luar biasa nasehatin kita. Sekali-kali suatu saat dicobain Bu, dipasin, takut nggak muat. Kasih pocong dah di sini dah, diikat gitu. Iya, pakein alis, kasih kapas dikit, selfie dah selfie. Selfie yang pertama senyum indah, selfie yang kedua mulutnya lagi mangap, mata mendelik, kuping baplang, rambut aut-autan, pasang di ruang tamu kita. Malam-malam kedip-kedip tuh. Artinya apa? Kalau mau mati su'ul khotimah, mata mendelik, mulut mangap, rambut aut-autan, serem kelihatannya, nggak perlu sholat, nggak perlu zakat, nggak perlu puasa, nggak perlu sedekah, insya Allah matinya su'ul khotimah. Na'udzu. Tapi kalau mau matinya indah, husnul khotimah, maka rajin ibadah, taat kepada Allah, anak yatim sayangi, fakir miskin sedekahi, janda-janda tua santuni, janda-janda muda kawinin. Kata teman saya nih Bu, kata teman saya, suami yang istrinya 4 disebut Superman. Kenapa? Terbang sono terbang sini, pos 1 pos 2 pos 4, Superman. Suami yang istrinya 3 Truman, pria sejati. Suami yang istrinya 2 gentleman. Suami yang istrinya 1 cemen. Ibu-ibu mau suami Superman apa cemen? Superman apa cemen? Wahai para cemen sekalian, ini cemen semuanya nih. Yang ngomong raja cemen juga sama, diikutin terus kemana-mana tuh. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu hidup yang indah, yang nikmat, yang selamat diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana agar hidup bisa diperjalankan Allah? Jadilah seorang hamba. Masuk kata kunci yang berikutnya, bi abdihi, seorang hamba. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah berjalan dari jasad dan ruhnya. Karena definisi seorang hamba adalah kesatuan jasad dengan ruh. Jadi perjalanan spektakuler Rasul benar-benar dengan jasad dan ruhnya. Kalau tidak, kalau hanya ruh saja, mungkin redaksinya subhanalladzi asra bi ruhi Muhammad, subhanalladzi asra bi ruhihi. Tapi enggak, Allah berfirman subhanalladzi asra bi abdihi. Ini artinya Rasulullah benar-benar diperjalankan dengan fisik dan ruhnya, dengan jasad dan jiwanya. Alhamdulillah. Apa hebatnya seorang hamba sehingga bisa diperjalankan oleh Allah? Yang namanya hamba itu budak. Yang namanya budak pasti taat sama majikannya. Apa yang diperintahkan majikan dikerjakan, apa yang dilarang oleh majikan dia jauhi semuanya. Begitulah kita sebagai hamba Allah. Kita ini budaknya Allah. Maka seorang hamba adalah ad-daim fi hukukillah wa daim fi hukukil ibad. Cakap hubungannya kepada Allah, cakap sosial masyarakatannya. Getol qiyamul lailnya, jempol sosialnya. Paten tilawahnya, keren dalam bermasyarakat. Dia hebat hubungan kepada Allah, juga nggak kalah hebatnya hubungan di masyarakat. Vertikalnya jalan, horizontalnya juga lancar.
hablum minallahnya oke, hablum minanasnya juga oke. Masya Allah, itulah seorang hamba. Kenapa? Karena mohon maaf, ada orang baik banget di keluarganya, di masyarakat santun luar biasa, tutur katanya luar biasa sopan, tapi sholat kagak, puasa kagak, zakat nggak pernah. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Itu bukan seorang hamba yang bisa diperjalankan oleh Allah. Kenapa? Karena vertikal harus jalan, horizontal juga oke. Sebaliknya ada orang yang rajin ke majelis taklim, rajin ngajinya, dengkinya luar biasa, gosipnya doyan banget. Ada yang begitu? Ada yang begitu. Biasanya ibu-ibu ya Pak ya, biasanya yang senderan di tiang tuh biasanya dia senggol dah sampingnya. Jang, kenapa? No, yang di depan siapa sih Jang? Yang mana? Entu yang pakai jilbab warna oranye. Yang mana? Entu yang di depan. Nggak tahu gua. Lu pernah duduk deket dia nggak? Enggak. Emang kenapa sih? Bau ketek tahu Jang. Oh no, siapa Jang? Entu yang di sampingnya. Yang cakep itu iya, yang pakai jilbab warna kuning iya. Itu mah simpenan palura. Tapi itu gelangnya banyak banget ya Jang, luar biasa, emasnya itu. Bukan emas, itu sepuan. Kalau tahu kemarin di pasar ke Gap sama gua nyepuh bareng. Lu tahu nggak cincinnya Jang? Kenapa cincinnya? Hadiah dari Ciki, tahu cincinnya? Masya Allah. Nih hati-hati nih buat perempuan, kadang-kadang begitu. Kemana-mana majelis taklim dijalanin, tapi gosipnya jalan terus. Masya Allah. Kenapa? Karena biasanya kalau kaum laki-laki dibilang keturunan Adam, ngomong Adam mulut mingkem Adam. Perempuan keturunan Hawa, ngomong Hawa mulut mangap Hawa. Makanya dalam survei suami istri itu, suami laki-laki bicara sehari semalam cuma 7.000 kata. Tapi kalau perempuan wanita sehari semalam 20.000 kata. Makanya ibu kalau WA suami panjang banget, dijawab cuma ya. WA sampai 3 halaman dijawab sama suami 1 huruf doang, iya. Jangan marah suami yang begitu pelit sama omongan. Iya. Kenapa? Emang dia banyak kerja, omongan sedikit. Kalau ibu-ibu, Masya Allah. Saya kalau nanya laki-laki, jawabannya sedikit. Bu, PRT dari mana? Dari depan Pak Ustadz. Habis ngapain? Beli rokok sama kopi. Udah segitu jawabannya. Tapi kalau ibu-ibu, saya tanya 1 ayat, jawabannya 12 surat. Bu, dari mana Bu? Masya Allah Pak Ustadz, saya dari pasar Pak Ustadz. Itu pasar katanya pasar modern, tapi beceknya luar biasa Pak Ustadz. Manaan barang-barang mahal semuanya Pak Ustadz. Mau Ramadan begini Pak Ustadz, jengkol Pak Ustadz sekilo 200.000. Saya dikasih sama suami saya 50.000. Mana cukup Pak Ustadz? Mikir Pak Ustadz, mikir. Saya nanya suruh mikir. Kapok dah, nggak mau nanya lagi dah. Kan kalau ditanya sedikit, jawabannya sedikit Bu. Ini enggak ditanya, lu kenapa enggak mau ngaji di Nurul Huda? Lagi kurang enak badan Bang. Kan enak jawabannya begitu ya. Lu kenapa enggak ikut Isra Mi'raj malam ini sih Bu? Ya elah Bang, rada males Bang, pada pegel-pegel. Udah enak begitu. Ini enggak, ditanya sedikit jawabannya kemana-mana. Lu kenapa nggak mau ngaji malam ini? Ya elah Bang, gimana saya mau ngaji Bang? Abang coba ke masjid tuh, ibu-ibu seragamnya beda-beda Bang, banyak-banyak seragamnya. Ke kelurahan beda, ke majelis taklim beda, ke puskesmas beda, ke pasar beda. Mereka mah banyak Bang, saya satu udah jinjet, dekil banget lagi Bang. Manaan Bang, ibu-ibu, emasnya Bang, banyak banget Bang. Saya satu juga nggak punya. Ntar kan orang pada nanya, itu bini siapa sih? Bini siapa? Kan abang-abang juga yang malu Bang. Jadi suaminya disalahin. Tapi bukan ibu-ibu sini, bukan.
Saya lagi bicara ibu-ibu kompleks saya ini mah. Tapi pas begitu saya tanya, katanya pindahan dari sini. Apaan Bu? Semut. Iya. Nih hati-hati Bu, karena menurut survei suami istri ternyata yang lebih banyak meninggal duluan suaminya Bu. Menurut survei itu. Kenapa begitu? Karena begitu diteliti, kenapa suaminya meninggal duluan? Ternyata 80% akibat istrinya cerewet. Oh berarti si anu cerewet, belum tentu juga, masih ada 20% lagi. Gimana suami nggak cepat meninggal? Sekarang zaman susah nyari duit. Itu suami kerja berangkat gelap, pulang gelap, sampai anaknya kalau ditanya, "Bapak mana?" Gelap. Begitu suami pulang, sepatu udah tipis banget, baju udah lecek, rambut udah aut-autan. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Yang ditanya bukan udah makan belum, duit ditanya. "Dapat Bang duit Bang?" "Kagak." "Ya elah goblok banget lu Bang. Lu mah kalah sama monyet Bang. Monyet 15 menit 200.000. Lu dari gelap sampai gelap lagi kagak bawa duit Bang." Ya Allah. Suami diomelin mulu, stres, stroke, mati bisa tuh. Iya. Makanya mau nggak Bu saya kasih rahasianya supaya nggak cerewet, mau nggak? Mau nggak? Saya kasih rahasia supaya perempuan nggak cerewet. Tapi jangan dikasih perempuan yang nggak datang ya. Ini tip dari saya nih, rahasia. Ibu-ibu kalau biar nggak supaya cerewet dalam rumah tangga, itu suaminya kalau ngasih uang belanja sebulan 300 juta, udah diem aja Bu, masuk kamar aja udah. Main WA-an aja di kamar udah. Nggak usah pakai ribut. Enggak ada yang amin. Nah emang suaminya ngasih berapa duit sih? 25.000. Ya Allah Pak, dapat apa zaman sekarang Pak? 25.000 lipstiknya aja nih nggak dapat Pak. Lah perempuan kan paling takut sama keriput sama tua Pak, paling takut. Makanya cakep-cakep begini mukanya udah dipermak habis tuh. Iya, gigi dipagerin, bibir dipetot, pipi disedot, alis dikerok, bulu mata dicabut, ditanemin alang-alang. Wah macam-macam dah. Iya. Lah 25.000 bini pengen cakep. "Bu, kenapa Pak? Lu ke salon gih, gua pengen banget niat lu kayak Syahrini. Nih uang 25.000. Ya. Uang 25.000 kayak bini kayak pengen kayak Syahrini. Ya elah Pak, nggak dapet Pak. Nggak dapat apa-apa, kosmetik mahal kosmetiknya Pak, perempuan, bener nggak Bu? Kosmetiknya sekarang perempuan sebakul, mereknya macem-macem. Ada yang merek nyebelin, merek cepluk, pipa, paralon, Wardah, Saodah, wah macam-macam dah. Lah uang 25.000 dapat apa? Nggak dapat apa-apa, paling dapat bedak pipa nomor 4. Lebih nih pakai bedak pipa nomor 4 dicium ngebul, push. Besoknya dia mau dandan dicari kecarian bedaknya. "Bedak gua mana? Bedak gua mana?" Nggak taunya dipakai main kerambol sama anaknya. Sian banget itu bini RT bukan itu. Masya Allah. Maka seorang hamba yang baik, dia di keluarga cakep, di masyarakat cakep, vertikalnya juga oke. Bukan seorang hamba kalau ibadahnya dahsyat tapi sosialnya rusak. Juga bukan seorang hamba kalau dia sosialnya hebat tapi vertikalnya, hubungannya kepada Allah nggak benar, hubungannya kepada Allah tidak baik. Maka kalau ingin diperjalankan oleh Allah, jadilah seorang hamba yang baik, yang vertikal jalan, horizontal jalan, insya. Contoh Rasulullah Pak, Rasulullah bagaimana nggak hebat, beliau bagaimana nggak terkenal, beliau orang nomor 1 paling berpengaruh di dunia. Tapi apa kata Mahatma Gandhi, tokoh dari India, mengatakan,
Hajrat Muhammad is the greatest opener known in the world, who fear no one but Allah. I said yes when I read that he and this Camilation companion supper voluntary. Dah boleh pulang dah. Apa kata Mahatma Gandhi? Muhammad orang yang hebat di kolong jagat raya ini, tapi ini yang diperhatikan, he fear no one but Allah. Muhammad tetap tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sehebat apapun Rasul, tetap nggak lupa, tetap taat kepada Allah, tetap ibadah dijalankan. Bahkan ibadah Rasul luar biasa. Memang bedanya sedikit ibadah Rasul sama kita, sedikit. Kalau Rasul sholat malam, kaki sampai bengkak. Kita kaki bengkak nggak jadi sholat malam. Dikit doang, bedanya tipis. Rasulullah kalau sholat itu paling bahagia. Momentum paling bahagia Rasul ketika sholat. Kenapa? Saatnya bermesraan, saatnya berkomunikasi, saatnya munajat kepada Allah. Rasul ketika sholat bahagia. Kita habis sholat baru bahagia. Selesai sholat baru bahagia. Alhamdulillah udah sholat isya, tenang deh nonton Haji Muhyiddin. Kan begitu. Kenapa? Karena bagi kita sholat masih kewajiban, jadi berat. Begitu selesai bahagia kita. Ada Bu Aji, azan udah berkumandang lama, sejadah udah digelar, mukena udah dipakai, tasbih udah ada, matanya masih nonton tukang ojek pengkolan. Begitu iklan aja anaknya teriak, "Bu, iklan Bu, sholat dulu Bu, belum maghrib." Sholat ibunya. Ibunya sholat di kamar, pintu kamarnya dibuka. Supaya apa? Iklan habis kedengeran. Pertama sih sholat khusyuk, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Anaknya teriak dari depan TV, "Ma, iklan habis Ma, assalamualaikum." Masya Allah. Jangan sampai baru dapat promosi jabatan sedikit udah lupa sama majelis taklim. Naik jabatan sedikit lupa sama pengajian. Dapat proyek dikit udah nggak mau ke masjid lagi. Na'udzubillah. Maka itu sekali lagi, seorang hamba yang hebat adalah dia baik hubungannya kepada Allah, baik hubungannya kepada orang lain. Insya Allah semuanya ini hablum minallahnya jalan, hablum minannasnya jalan. Amin ya robbal. Termasuk di keluarga, Pak. Rasulullah, Masya Allah, keluarga beliau sangat romantis. Rasulullah, Pak, kalau manggil istrinya indah, yang terbaik. Beliau panggil Khadijah, ya Khadijatul Kubra, wahai Khadijah yang agung. Dijawab oleh Khadijah, labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Habiballah, labbaik ya Nabi Allah. Masya Allah, indah, romantis. Jangankan kepada istrinya, Rasulullah kepada orang lain aja manggil dengan panggilan terbaik. Rasulullah manggil suku Aus, wahai kaum ahli pencari jejak, datang kalian ke sini. Rasulullah manggil suku Khadrat, wahai kaum ahli pemanah, datang kalian ke sini. Rasul manggil orang dengan panggilan kelebihannya. Kita manggil orang kekurangannya yang kita panggil. Orang palanya peyang kita panggil penjol, sini lo jol. Orang palanya gede kita panggil bagol, sini lo gol. Masya Allah. Ada laki-laki karena merasa pejabat gaji tinggi manggil istrinya sembarangan, buluk, sini luluk. Masya Allah, bininya dipanggil buluk. Coba itu. Nggak ada laki-laki di sini, insya Allah solehah semuanya, amin. Iya. Mesra, romantis, tapi kalau nggak bisa romantis jangan dipaksa, Bu. Kalau nggak bisa romantis jangan dipaksa. Rumah tangga yang penting saling menghormati, harga menghargai. Kalau bisa romantis niru Rasul, kalau nggak bisa nggak usah dipaksa. Jangan sampai malam ini ngaji Rasul keluarganya romantis, dipraktekkan besok sore sama ibu-ibu. Suaminya pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Masya Allah suamiku, dirimu telah ku nanti sejak pagi hari. Aku sangat mencintaimu. I love you suamiku. Kata suaminya, lu mabok. Biasanya nggak begitu, tahu kayak cacing kepanasan.
Lebay itu mah lebay. Iya. Bagaimana cara menciptakan rumah tangga yang romantis? Salah satunya dengan pujian, Bu. Pak, kalau menciptakan romantis, puji pasangan, puji istri kita. Ibu-ibu suka dipuji suaminya enggak? Kagak tuh, Pak. Ya Allah, Pak, istri sekali-kali puji. Perempuan paling senang dipuji. Bohong dikit nggak apa-apa. Nih istri lagi dandan nih, kita puji. Masya Allah, istriku cantik banget dirimu. Padahal kita niatnya udah enak banget. Gak apa-apa, puji. Dia senang dapat pahala kita, Pak. Iya. Jangan sampai rumah tangga nggak ada pujian. Sekali-kali puji. Sampai ada anekdot, Pak. Suaminya nggak pernah muji istrinya. Nikah udah bertahun-tahun. Begitu suaminya pulang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang, udah pulang, Bang? Iya. Udah makan? Belum. Tuh udah disiapin di meja makan. Abangnya makan, tersenyum, ngeliat istrinya, istrinya tersenyum. Abangnya makan lagi, tersenyum, ngeliat istrinya, istrinya tersenyum. Istrinya salah tingkah. Abang apa sih, Bang? Senyum-senyum aja, Bang. Kata abangnya, istriku, ini makanan nikmat banget, lezat makanan. Bininya malah nangis, Pak. Oh, abang jahat. Kenapa? Berapa tahun, Bang, kita nikah? 15 tahun. 15 tahun kita nikah, abang gak pernah muji masakan saya, Bang. Ini makanya abang puji. Itu masakan tetangga, Bang. Makanya tanya dulu, Pak, ini masakan siapa nih? Jangan sampai salah muji sama bini. Masakannya gak pernah dipuji, masakan orang lain dipuji. Masya Allah. Saling menghargai, menghormati, bahkan panggil dengan panggilan yang terindah. Kayak Rasulullah manggil Sayyidah Aisyah, ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan. Masya Allah. Makanya bapak kalau istrinya putih panggil ya Baidha, wahai yang keputih-putihan. Kalau istrinya hitam panggil ya Sauda, wahai yang kehitam-hitaman. Kalau istrinya burak panggil ya Buraiko, wahai yang keburak-burakan. Masya Allah. Bu, ibu tahu nggak kenapa Sayyidah Aisyah dipanggil Humaira? Tahu nggak? Iya, kenapa pipinya merah? Tahu nggak? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Karena memang Sayyidah Aisyah kulitnya bersih putih sampai memerah. Di samping itu ada keterangan bahwa setiap kali Rasulullah pulang dakwah, setiap Rasulullah pulang dari ngurusin umat, Sayyidah Aisyah udah nyiapin selendangnya, Bu. Begitu Rasulullah pulang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Sayyidah Aisyah ngambil selendangnya, Bu. Itu keringat yang di kening Rasul dielap, yang di pipi dielap, seluruh tubuh Rasul yang berkeringat dielap pakai selendang Sayyidah Aisyah. Setelah itu tidak dicuci, tidak dijemur, langsung beliau gosok-gosokkan ke pipinya. Saking sering dan lamanya pipinya memerah. Karena itu Rasul panggil ya Humaira, wahai kemerah-merahan. Nah, besok sore, Bu, kalau suaminya pulang, ya, apalagi ada yang gojek kan mantep keringetnya tuh ya. Suaminya pulang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bang, duduk, Bang, sini, Bang. Mau ngapain? Tenang, Bang, proyek, Bang. Ibu langsung ngambil selendang ibu. Itu keringat suami ibu yang di kening dielap, Bu. Yang di pipi dilap, Bu. Yang mohon maaf di ketek dilap juga, Bu. Yang di selangkangan dilap juga. Setelah itu jangan dicuci, jangan dijemur, langsung ibu gosok-gosokkan ke pipi ibu. 3 hari begitu, budigan situ. Lah keringat Rasul mau disamain sama keringat suami ibu, beda keles. Rasul masuk keringatnya wangi, lebih wangi dari minyak misik. Bahkan Rasulullah pernah silaturahim ke rumah Anas bin Malik. Ketiduran di situ, ternyata apa yang terjadi? Ibunya ngumpulin bekas keringatnya Rasul, dikumpulin sama ibunya. Apa nih kata Rasul? Aku lagi ngumpulin keringat engkau ya Rasul. Untuk apa? Aku akan jadikan minyak yang paling wangi di muka bumi ini. Masya Allah. Bapak-bapak pernah keringatnya dikumpulin sama istrinya, Pak? Jangankan keringatnya Rasul, mah kotorannya, Pak, langsung ditelan bumi. Rasul kotorannya langsung ditelan bumi. Pernah sahabat
Penasaran, ngikutin dari jauh. Rasulullah buang hajat. Begitu Rasulullah pergi, didatangi tempat hajat Rasulullah, nggak ada kotoran, yang ada wangi. Kotoran Rasul langsung ditelan bumi. Kotoran kita, bumi ogah banget nelan. Disiram nongol lagi, disiram nongol lagi. Udah disodok masih nongol juga tuh kotoran. Masya Allah. Setelah itu apa kata kunci berikutnya? Lailam, malam hari. Kenapa perjalanan Rasulullah di malam hari bukan di siang hari? Pertama, ini mengajarkan kepada kita umatnya suruh bangun malam hari. Ini Nikita Mirzani mau kemana sih ini? Bu, saya kasih tahu ya Bu, orang yang duduk di majelis ilmu dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dibuang ke lautan, lautan nolak. Dibuang ke langit, langit nolak. Akhirnya dibuang ke orang yang pulang duluan sebelum baca doa. Kita lihat jadi nggak pulang ya? Jadi nggak tuh? Oh, kamar mandi, ke toilet, kirain pulang kali. Sampai mana dah tuh tadi tuh? Lailam, malam hari. Kenapa malam hari? Karena malam hari itu lebih bebas hambatan. Sedikit hambatan daripada gesekan-gesekan gelombang elektromagnetik. Tidak ada radiasi matahari. Lancar perjalanan malam hari. Kita kalau dengar radio lebih jernih siang apa malam? Malam. Anjing menggonggong dari kejauhan, malam hari masih kedengeran. Karena polusinya juga rendah, radiasinya rendah, gesekan elektromagnetiknya rendah. Karena itu Rasulullah jalan di malam hari. Bahkan kata para ulama, malam hari bumi dilipat. Malam hari bumi dilipat. Karena itu kita kalau jalan malam itu lebih singkat daripada siang hari. Perjalanan Rasul perjalanan yang sangat panjang, butuh perjalanan yang singkat. Malam, kata para ulama, bumi dilipat. Maka orang kalau naik gunung rata-rata malam hari, Pak. Orang kalau jalan malam hari itu lebih singkat daripada siang hari, karena bumi dilipat. Itu artinya juga umat ini sering-sering bangun malam. Kalau pengen diperjalankan Allah, sering jalan di waktu malam, jalan menghadap Allah, qiyamul lail tegakkan, insya Allah jadi hamba Allah yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus doyan bangun malam. Karena itu kalau beli jamu jangan doyan makan doang, tanyain, Mbak, ada doyan tahajud nggak, Mbak? Gitu. Kenapa? Banyak janji Allah orang yang bangun malam. Siapa yang ingin kedudukan, bangun malam. Pengen naik jabatan, silakan bangun malam. Rizkinya pengen lancar penuh berkah, bangun malam solusinya. Wajah pengen bercahaya, bangun malam. Solusi pengen selesai, bangun malam. Ini kunci Rasulullah sukses dakwahnya karena beliau bangun malam. Bahkan Rasulullah kalau sholat, Bu, sampai mau menjelang fajar baru selesai. Bahkan sering Rasulullah, Bu, sholat tadi tuh kakinya sampai bengkak karena kelamaan berdiri. Kalau baca Al-Quran ketika berdiri dalam sholat, Masya Allah, bersurat-surat. Pernah Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah lagi qiyamul lail, ikut jadi imam, jadi makmum Rasul. Pertama yang dibaca apa? Surat Al-Baqarah. Waduh, Al-Baqarah 286. Udah terlanjur, kata Abdullah. Begitu sampai ujung Al-Baqarah, selesai nih. Nggak taunya lanjut surat Alu Imran. Waduh, Alu Imran 200 ayat. Begitu di ujung ayat, selesai, alhamdulillah selesai juga. Lanjut surat An-Nisa, Masya Allah. Kata Abdullah, hampir Rasulullah aku tinggalin. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah pernah sujudnya aja, Bu, sujudnya sampai fajar sujudnya. Makanya Rasulullah kalau sholatnya rakaatnya sedikit, sujudnya yang banyak. Nah, kita kalau taraweh nih nyarinya yang sedikit-sedikit mulu nih. Di sini taraweh berapa rakaat nih?
23 ya, alhamdulillah ya. Ibu-ibu kadang-kadang mau nyarinya yang singkat Pak, sono aja no yang 11 rakaat. 23 boleh nggak? Silakan boleh. 11 nggak apa-apa, ya kan? Kalau qiyamul lail boleh nggak kurang dari 11? Ya boleh juga, nggak apa-apa, daripada enggak kan? Kalau prinsipnya malah yutraku kullu la yutraku kullu. Kalau nggak bisa dikerjakan semua, jangan ditinggalin semua. 11 boleh Ustadz. Ya emang itu tradisi yang biasa dilakukan oleh Rasul. Kurang dari 11 boleh nggak Pak Ustadz? Boleh dah, Mas, itu nggak apa-apa. 7 juga nggak apa-apa. Bangun malam 7 Pak Ustadz, ada berat juga kalau ngantuk Pak Ustadz. Gimana kalau 5 aja Pak Ustadz? Ya udah dah 5 nggak apa-apa dah, daripada nggak sholat qiyamul lail kan. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Saya kerja kan Pak Ustadz, bangun harus subuh dan harus berangkat pulang malam. Gimana masih berat Pak Ustadz? 3 boleh nggak Pak Ustadz? 3. Ya udah 3 dah, nggak apa-apa sama kamu. 3 Pak Ustadz. Kayaknya masih berat juga Pak Ustadz. 1 boleh nggak Pak? 1 Pak Ustadz. Udah dah 1 nggak apa-apa, cuma jarang dikerjakan sama orang ini 1 mah. Tapi boleh kan Pak Ustadz? Udah silakan 1 nggak apa-apa, daripada nggak sholat. Cuma kata saya kalau 1 rakaat mah lama persiapannya doang Pak. Capek persiapan doang. Bangun malam, doa, ke kamar mandi, buang hajat, wudhu, pakai pakaian, gelar sejadah, kata malaikat, berapa rakaat nih, mantep banget kelihatannya nih. Begitu sholat 1 rakaat, kata malaikat, ya 1 doang. Maka kalau sholat itu Bu, cari justru yang lama, yang banyak, makin banyak pahalanya kan. Tapi imam terawih harus paham 23 rakaat, ya lihat standar kekuatan jamaah. Jangan udah 23 rakaat ayatnya panjang-panjang. Ya. Kasihan yang tua-tua, yang umurnya udah mau copot, yang bautnya udah kendor, ya kan. Tapi juga jangan terlalu cepat. Pernah di TV tuh, di YouTube ya, ada ya sholat tarawih 23 rakaat 5 menit selesai. Ini sholat apaan gitu ya? Kalau mikir bawang merah bang, saya sukanya merah. Nah, jangan punya jawaban sendiri coy. Udah dah, merah dah. Masuk ke kamar. Begitu keluar, baju kuning yang dipakai pak. Laki-laki fokus hanya 1 pak. Laki-laki kalau lagi ngerjain 1 udah nggak bisa ngerjain apa-apa. Makanya itu kalau suaminya di depan komputer lagi baca buku, kalau lagi ngutak-ngutik sesuatu ditanya, bisa nggak dengar? Bukan nggak peduli sama ibu, laki-laki lagi fokus. Saya kalau lagi nyupir Bu, diajak ngomong sebentar, maksudnya keluar itu keluar jadi cukup pak. Iya, nggak bisa 2, nggak bisa bercabang, dia fokus itu laki-laki. Tapi kalau perempuan pak, wah, perempuan satu waktu bisa 3-4 kegiatan dikerjain langsung pak. Itu lagi goreng, kaki sambil ngepel, sambil ngambil anak, sambil nungguin tukang cuci, makin nungguin dispenser, bahkan masih sempat update status tuh perempuan. Makanya beda perempuan sekarang sama dulu beda pak. Kalau dulu perempuan dulu kalau anaknya sakit, dia ngambil minyak kelapa, ngambil bawang merah, dikerokin tuh bocah. Benar nggak? Kalau anak ibu-ibu sekarang anak sakit, dia ngambil HP, update status. Anak gua sakit, doain gua dong. Yang diambil HP duluan. Bagaimana supaya jadi kita seorang hamba Allah yang benar-benar kita hablum minallahnya jalan, hablum minannasnya jalan. Ya Bu, yang jam 2 apa boleh apa? Ya, ada itu ya. Iya, ceramah kan capek ceramah. Ini main semua ceramah, kaki jaga keseimbangan, tangan isyarat, mulut bacot, otak muter terus. Enak itu belum terus. Ini jamaah yang model begini dibikin para ustadz dengan mampus. Kita datang begini terus. Bagaimana supaya kita diperjalankan jadi hamba yang benar-benar hamba, vertikalnya jalan, horizontalnya oke?
Masuk kata kunci berikutnya, minal masjid ilal masjid. Dari masjid ke masjid. Kenapa perjalanan Rasul bukan dari rumah ke Gua Hiro? Kenapa bukan dari Gua Hiro ke Jabal Uhud? Kenapa harus dari masjid ke masjid? Nah, ini ada rahasianya. Tempat yang sering diibadahi itu menyimpan energi luar biasa. Makanya kalau kita masuk masjid bawaannya adem aja. Kita ke rumah kiai bawaannya adem aja. Kenapa? Itu menyimpan energi yang luar biasa. Energi positifnya banyak. Kenapa? Tempat itu sering diibadahi. Bahkan doanya bisa mustajab langsung ke langit. Makanya ketika Nabi Zakaria datang ke mihrabnya Maryam, makanan penuh semuanya. Dari mana ini Maryam? Qala anna hadza qala anna laki hadza ya Maryam. Dari mana ini semuanya Maryam? Kata Maryam apa? Qala huwa min indillah. Ini langsung di-share oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak pakai di-grabbing lagi. Langsung dikasih oleh Allah. Tempat karena tahu tempat itu diijabah. Nabi Zakaria langsung berdoa minta anak di mihrabnya Maryam. Berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun dari kasih karunia anak, uban sampai memutih menyala. Begitu berdoa di mihrabnya Maryam, langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tempat itu menyimpan energi yang luar biasa, energi positif yang dahsyat karena sering diibadahi. Dan sumber energi adanya di Masjidil Haram. Makanya kita kalau sholat di sono diganjar 100.000, betul? Betul. Sholat di sini diganjar 1 di Masjidil Haram. Sekali sholat kita seolah-olah sholat 100.000 kali lipat. Kenapa? Karena energinya luar biasa. Makanya kita kalau di Masjidil Haram bawaannya pengen ibadah aja, benar nggak? Karena gerakan sumber energi. Di sini malas di sono luar biasa kita pengen. Perjalanan Rasul harus penuh energi, maka itu perjalanan Rasul keberangkatannya dari terminal Masjidil Haram, kepulangannya pun di terminal Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Ini artinya apa? Umat Islam jangan jauh-jauh dari masjid. Kalau pengen umat ini bangkit, makmurkan masjid. Kalau pengen umat mencapai zaman kemasan Islam lagi, jangan tinggalkan masjid. Ikan habitatnya di mana ikan? Di air. Ada nggak ikan yang habitatnya di luar air? Ada nggak? Ada ikan mau mampus, benar nggak? Jadi ikan peri, ikan tembak, ikan asin, benar nggak? Umat Islam habitatnya di masjid. Siapa yang nggak mau mengamalkan nilai-nilai masjid, siapa yang nggak mau memakmurkan masjid, maka itu artinya dia mau mampus, Pak. Benar nggak? Maka hidupkan masjid. Tadi ada perhatian tuh ketua PDKM, bagaimana remaja-remaja masih sulit di masjid. Ini bisa dihitung remajanya yang ngaji, benar nggak? Kenapa? Karena kadang mohon maaf, masjid-masjid hanya menyediakan menu untuk konsumsi orang tua. Sementara remajanya nggak dikasih konsumsi. Bagaimana itu diformulakan supaya anak-anak remaja bisa suka di masjid? Sekarang banyak anak remaja lebih suka nongkrong di kafe-kafe, nongkrong di mall-mall, nongkrong di perapatan, di geng-geng motor. Karena kita nggak menyediakan fasilitas bagaimana anak-anak itu tidak di masjid. Kalau di kafe ada bonusnya, ngopi gratis, benar nggak? Di sini diomelin perempuan, lu ngapain di sini lo? Bikin rusuh, gitu, benar nggak? Kadang-kadang mohon maaf ya, saya bukan nyalain pengurus. Kadang-kadang ada pengurus yang galak sama anak-anak. Berisik banget kali Pak Ustaz. Ya memang anak-anak berisik. Anak-anak sukanya bercanda, benar nggak? Makanya kalau ada halaman luas nih, itu kasih permainan anak, kasih ayunan, kasih prosodan, biar supaya anak-anak sebelum masuk waktu sholat, ya sibuk main tuh. Kalau sibuk main, begitu azan kan kecapean tuh. Kira-kira masuk masjid bercanda nggak? Bercanda nggak? Tetap bercanda namanya bocah. Nah bocah ada capeknya, benar nggak? Iya, makanya kita harus sadar orang tua. Tapi jangan
serahkan ke pengurus masjid aja. Kita semua punya tanggung jawab mendidik anak kita. Bahkan jangan anak sendiri, anak orang pun harus kita perhatikan. Karena kampung ini tanggung jawab kita semuanya. Betul nggak? Iya. Makanya ibu-ibu kasih apresiasi hadiah anak urusan akhirat. Ini kadang-kadang urusan dunia doang anak dikasih hadiah. Anak-anak ranking 1 ngasih sepatu baru. Matematikanya dapat 100 dikasih beliin baju baru. Ini itu udah biasa. Yang harus kita support kasih prestasi anak kita urusan akhirat. Nah, kalau kamu sholat jamaah di masjid 3 minggu nggak berkadang, nah, ayah beliin sepeda baru. Begitu. Nah, kalau kamu bisa sholat subuh berjamaah sebulan berturut-turut, ibu beliin sepatu baru. Begitu. Ini kan ya, kalau anak masuk sekolah pertama kali diantarin Pak, diomongin kepada gurunya, giliran anak ngaji pertama kali nggak diantarin. Pernah nggak itu nganterin ke masjid atau ke guru ngaji? Pak Guru, saya titip anak saya Pak Guru ya, dalamin ilmunya, amanahnya, akhlaknya dijaga Pak Guru. Saya titip sama Pak Guru, serahkan saya kepada Pak Guru. Ada yang begitu ada? Oh, mintaannya nggak tahu. Oh, anak itu ngaji di mana? Nah, saya nggak tahu di mana. Ya Allah, hadisnya aja kan. Boro-boro memperhatikan gurunya. Kalau kursus bahasa Inggris 3 juta dibelain, giliran ngaji ke guru anaknya 3 bulan 10.000 nunggak dulu. Oh baik. Benar nggak? Istri saya guru ngaji soalnya Pak. Di komplek ada yang begitu, 3 bulan nggak bayar. Padahal bayarannya 10.000 gratis, berapa aja terserah, nggak bayar. Malah ada yang nggak tahu, oh anak ibu udah 3 bulan ngaji di saya. Emang iya saja, pura-pura bego. Loh, giliran urusan dunia kejar terus dibelain, ditahan. Ngajinya bocah dari perhatian. Padahal itu yang menyelamatkan anak dunia. Makanya tanggung jawab masjid, tanggung jawab kita semuanya. Bagaimana anak bisa disiplin di masjid, bisa tertib di masjid, bisa cinta masjid, bisa senang di masjid, kita pikirin banget. Jangan hanya ketuaan saja. Begitu. No, kalau kita pikirin para misalnya solusi, kalau bisa ada penerima tamu khusus anak-anak. Begitu anak-anak datang, assalamualaikum, anak-anak, ayo masuk semuanya. Udah pada makan belum? Ini yang kita siapin snack. Ayo duduk dan rapikan keren Pak. Ada khusus penerima tamu anak-anak. Kalau nggak ada yang khusus, apa namanya membina anak, berbuat satu pusing urusan yang banyak. Begitu anak-anak datang, wah lu yang kemarin mencing di sini ya, kurang ajar tuh. Lari aja lebih siram lagi. Bisa. Anak akhirnya takut. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makmurnya masjid adalah manfaat buat kita semua, karena itu tanggung jawabnya kepada kita semuanya. Insya Allah kampung ini kalau masjidnya makmur, hidupnya komplek ini juga makmur, diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita, keturunan kita cinta dengan masjid, hati kita semuanya bergantung dengan masjid, karena nanti di akhirat salah satu perlindungannya adalah orang-orang yang bergantung hatinya dengan masjid. Mudah-mudahan keturunan kita semuanya cinta dengan masjid, cinta memakmurkan masjid, dan komplek ini semuanya semoga beriman bertakwa kepada Allah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saya ada bawa sejadah travel. Nanti saya kasih, cuma saya ada syaratnya. Buka channel YouTube saya Geraha Taklim. Geraha Taklim dibuka, itu di like, di komen, di subscribe. Video yang terbaru saya demi waktu subuh ketika dia bernafas. Nah itu di komen, di like, di subscribe ya. Ditonton dulu minimal 1 menit. Kalau nggak ditonton nanti subscribe, like hilang atau komennya hilang gitu. Nanti saya pilih komen-komen itu siapa yang berhak dapat hadiah travel, sajadah travel dari saya. Ya silakan buka Geraha Taklim. Ya, Geraha Taklim, videonya, judulnya demi waktu subuh ketika dia bernafas. Ya, gitu. Oke, kita selawat dulu. Ya Nabi.
Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan yang baik bisa bermanfaat buat kita semuanya, menambah keimanan dan ketakwaan kita semuanya. Ya, mudah-mudahan kita semua dipertemukan lagi di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doain saya perjalanannya supaya lancar. Kemarin saya habis safari dakwah di Bone, Sulawesi Selatan. Pulang dari sana langsung safari dakwah di Serang, Cilegon. Ya, langsung kemarin syuting iNews. Nanti tanggal 10 sampai 16-17 saya safari dakwah di Riau. Ya. Nanti Ramadan, insya Allah kemarin produser iNews-nya udah ngomong, insya Allah safari dakwah di Palu dan beberapa wilayah di Kalimantan. Ya, di sepanjang Ramadan. Ya. Nah, itu memang dari Maulid tahun ini udah luar biasa, Bu. Udah rame nih, alhamdulillah. Masuk dari Maulid sampai Isra Mi'raj. Di Isra Mi'raj nanti langsung disusul Ramadan. Kalau Ramadan biasanya udah untuk taraweh, kuliah subuh, kuliah duhur, pengantar berbuka, bahkan kadang-kadang sampai puasa malam. Habis Ramadan langsung halal bihalal. Gak ada sepinya insya Allah. Sepi-sepinya bulan Apit doang. Kalau bulan Apit itu yang nikahan jarang, yang nikahan jarang. Tapi alhamdulillah masih ada aja yang meninggal dunia. Ada berkatnya. Kami terus alhamdulillah, kok masanya banyak banget. Oh, muka saya sampai bisa ditutup. Yang saya copot. Ya Allah, doain supaya kita berkah semuanya ya Bu. Amin. Nanti tanggal 19 saya di iNews lagi, tanggal 20 di Damai Indonesia. Ya, doakan nanti Ramadan mudah-mudahan banyak tayangnya sedikit beberapa televisi, doain supaya berkah semuanya ya. Amin. Sekarang saya bacakan yang pemenangnya ya. Menang pertama ini, tapi yang nggak menang juga ini insya Allah dapat pahalanya. Jadi dakwah saya menjadi dakwah ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya ya. Selama subscribe-nya nggak dibatalin, terus setiap saya upload dakwah menjadi dakwah kita semuanya. Amin. Menjadi pahala pengarit sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Menangnya yaitu yang pertama adalah Ibu Yuliana. Ada Ibu Yuliana? Ada. Mana Ibu Yuliana? Nah, makasih itu Bapak sejadah. Itu sajadahnya buat travel, ada kompasnya segala. Ya. Oke. Yang kedua Roni Nugraha. Pak Roni Nugraha. Mana Pak Roni Nugraha? Ada Pak Roni? Oh, Pak Roni. Ya. Mantunya Pak ini, Pak Haji Nusras Edi ya.
Iya, nggak sama loh ya. Ya boleh kasih. Nah itu saja deh, kasih pakai ini biar menjadi sambutan dan Pak Roni Nugraha. Ya. Kemudian ada lagi sejadah yang biasa tapi ya di mobil saya gitu. Yakni untuk Bapak Umar Al-Fatih. Anak-anak, nah, ya, nanti di mobil saya. Ya, semoga main tetap insya Allah dakwah saya menjadi dakwah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa nanti ya kita baca Fatihah sama-sama nanti yang doanya ya kita doakan semoga kita diberikan keselamatan kebahagiaan dunia akhirat kita, keluarga kita jadikan keluarga yang sakinah mawaddah, anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, dan dengan keutamaan majelis ilmu semoga hajat apapun yang baik yang belum terwujud segera dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi kita orang menjadi soleh untuk yang dikabul. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma biqina aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz dari